Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, sebelum menyimak kisah cerita hari ini, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kota Felon, ibu kota Lirovia, biasanya terbangun dengan kesibukan yang teratur. Suara klakson bersahutan, para pekerja berjalan cepat di trotoar sambil menggenggam kopi, dan aroma roti panggang dari kios-kios kecil memenuhi udara. Namun pagi itu, keheningan perlahan menjalar, merayap di antara hiruk-pikuk, membawa firasat yang tak terucap. Dalam waktu kurang dari 30 menit, 500 agen intelijen elit dari Lira, lembaga intelijen paling tertutup dan ditakuti di Lirovia, ditemukan tewas secara bersamaan di berbagai titik kota. Tubuh mereka rebah kaku, tanpa luka, tanpa jeritan. Mereka terjatuh seperti boneka yang diputus talinya. Awalnya, orang-orang mengira ini adegan film atau prank viral. Beberapa bahkan merekam dan tertawa kecil. Namun ketika seorang nenek mencoba menggoyang bahu seorang pria bersetelan gelap dan melihat sorot matanya yang kosong, jeritannya memecah udara pagi. Panik pun meledak. Polisi berdatangan, ambulans meraung di antara kerumunan, dan para wartawan mulai mengepung lokasi. Namun tak satu pun dari mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pemerintah tak memberi pernyataan. Hanya diam. Namun kematian massal ini tak bisa disembunyikan. Angka 500 mulai menghantui layar berita. Siapa pelakunya? Bagaimana bisa ini terjadi tanpa ledakan? Tanpa peluru? Dunia terpaku pada Lirovia, sebuah negeri kecil yang mendadak menjadi pusat misteri paling mengerikan abad ini. Pagi itu bukan sekadar awal dari sebuah hari, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih kelam. Sesuatu yang tak akan pernah kembali seperti sedia kala. Di lantai tertinggi gedung putih Felon, markas pemerintahan Lirovia, suasana berubah menjadi mencekam. Perdana Menteri Arkadi Malen berdiri kaku di depan layar besar yang menampilkan peta kota dengan ratusan titik merah. Setiap titik menandai lokasi kematian seorang agen Lira. Ruang rapat penuh, tapi tak ada yang berbicara. Kepala Keamanan Nasional, Jorvan Hail, memecah keheningan dengan suara berat. Seluruh korban adalah personel aktif dari unit khusus Lira. Tidak satu pun warga sipil. Arkadi meraih cangkir kopi. Tangannya gemetar. Cairan hitam tumpah ke jasnya. Tapi ia tak peduli. 500 agen mati, tanpa bekas, gumamnya. Ini bukan serangan. Ini, eksekusi massal yang presisi. Matanya menatap layar dengan ketakutan. Tim CBRN, Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear, langsung dikerahkan. Mereka menyisir lokasi dengan perlengkapan pelindung penuh. Di laboratorium darurat bawah tanah, Dr. Elian Dross, pakar forensik kimia Lirovia, menganalisis sampel udara dan jaringan. Setelah 9 jam tanpa henti, ia menyampaikan hasilnya. Gas saraf sintetis, tak berwarna dan tak berbau, dengan komposisi kimia canggih yang belum pernah terdeteksi sebelumnya. Yang mengejutkan, gas itu tidak menyerang sembarang orang. Senyawa tersebut diprogram menyerang individu dengan biomarker genetik tertentu, yang hanya dimiliki oleh agen-agen Lira. Gas ini memilih korbannya. Artinya, seseorang di luar sana memiliki akses ke database DNA rahasia Lira. Ini bukan sekadar pembantaian. Ini pengkhianatan dalam bentuk paling sunyi. Jauh dari pusat kekuasaan Felon, di ruang bawah tanah sebuah bangunan tua di kota Alfas, wilayah tersembunyi di jantung kerajaan Masdan, seorang pria tua duduk di depan layar komputer tanpa lampu menyala. Hanya cahaya biru dari monitor yang memantulkan kerutan wajahnya. Namanya Safi Yarim. Dalam dunia yang tak pernah diakui secara resmi, ia adalah arsitek bayangan, pengendali operasi rahasia paling ditakuti di Masdan. Ia bukan jenderal, bukan menteri, tapi dialah sosok yang membuat negara-negara gemetar tanpa harus menembakkan peluru. Di layar, berita kematian massal agen Lira ditayangkan dalam berbagai bahasa. Safi menyeringai kecil, lalu membisikkan 2 kata dalam bahasa Masdan. Operasi Lenfana. Itu kode yang hanya dipahami oleh segelintir orang.
proyek senjata biologis presisi genetik yang telah dikembangkan selama 8 tahun terakhir. Gas yang digunakan bukan sembarang senjata kimia. Itu hasil manipulasi molekuler ekstrim, didesain untuk hanya mematikan korban dengan susunan DNA tertentu. Bagaimana bisa Mazdan mengetahui biomarker agen Lyra? Entah melalui mata-mata, pembelot, atau pencurian data digital paling canggih. Tapi satu hal jelas, mereka punya daftar. Dunia mulai mencurigai Mazdan, tapi pemerintah mereka membantah. Dalam sebuah pernyataan yang dingin, juru bicara Mazdan berkata, kadang udara lebih cukup dari rudal. Di media sosial, tagar LIRA Massacre merajalela. Video korban, tangis keluarga, dan teori konspirasi beredar cepat. Namun di antara simpati, juga muncul sindiran pahit. Lyra selama ini membunuh dalam diam. Kini mereka mati dengan cara yang sama. Kota Felon tidak hanya berkabung. Ia diliputi ketakutan baru. Musuh tak lagi terlihat, dan udara pun tak lagi bisa dipercaya. Malam turun tanpa suara di perbatasan Darsin, wilayah paling tandus dan minim pengawasan di Lirovia. Angin gurun membawa pasir halus yang menutupi jejak, seolah ikut menyembunyikan sesuatu yang akan terjadi. 3 mobil hitam tanpa plat nomor melaju cepat melintasi jalan berbatu, berhenti tepat di depan sebuah rumah tua berpenerangan redup. 6 pria bersenjata turun, mengenakan seragam tak berciri khas. Mereka bergerak cepat, terlatih, nyaris tak menimbulkan suara. Target mereka, Dr. Kafeh Marsban, mantan ilmuwan biokimia Mazdan yang disebut sebagai otak di balik gas saraf presisi yang menewaskan 500 agen Lyra. Setelah penyelidikan intensif dan penyadapan lintas benua, Lirovia berhasil melacak lokasi persembunyiannya. Tanpa perlawanan, Dr. Kafeh ditangkap. Tatapannya tenang. Bahkan senyum samar terlihat di wajahnya saat ia diborgol. Ia dibawa ke fasilitas interogasi rahasia di Gurun Zafir, tempat yang bahkan tidak tercantum dalam peta militer resmi. Perdana Menteri Arkadi ingin jawaban cepat. Namun, alih-alih gentar, Dr. Kafeh berbicara tenang. Kalian pikir ini selesai? Kematian itu hanyalah pesan pembuka. Katanya, suaranya dingin, tak tergoyahkan. Kata-katanya menggema di ruang rapat pemerintahan. Para pejabat saling pandang dengan cemas. Jika gas itu hanyalah awal, maka ancaman sebenarnya belum dimulai. Sementara itu, di jalanan Felon, ketakutan menjelma menjadi kepanikan. Masker gas ludes terjual. Toko-toko menggantung spanduk aneh. Masker anti Mazdan, jangan cuma bernapas. Bertahanlah. Meme dan humor gelap merebak. Warga memakai helm renang dan kantong plastik sebagai bentuk protes. Di tengah kekacauan itu, satu hal menjadi jelas. Musuh mereka tak lagi mengandalkan perang konvensional. Bayangan kini memiliki senjata yang bahkan tidak terdeteksi radar. Dan senyum Dr. Kafeh menyiratkan, badai berikutnya hanya menunggu waktu. Dalam ruang rapat krisis nasional, Perdana Menteri Arkadi Malen memukul meja keras. Kita tidak bisa terus diam. Dunia menunggu reaksi kita. Tekanan publik, desakan militer, dan kecaman internasional membuat pemerintah Felon tak punya pilihan lain. Mereka harus membalas. Dalam waktu 72 jam, Operasi Iron Whisper diluncurkan, misi udara rahasia ke Pegunungan Tihur, lokasi yang diyakini sebagai markas riset gas saraf Mazdan. 12 drone siluman kelas berat diluncurkan dari pangkalan terpencil. Mereka terbang rendah melewati wilayah netral dengan pengacau sinyal canggih. Target: fasilitas bawah tanah yang muncul dalam citra satelit dan laporan intelijen sebagai sumber produksi senjata biologis. Tapi saat mendekati koordinat utama, semuanya berubah. Dalam hitungan detik, satu persatu drone jatuh dari langit, dihantam sinyal elektronik misterius yang tidak terdeteksi sistem pertahanan Felon. Tidak ada peringatan. Tidak ada jejak tembakan. Ketika tim teknis memeriksa log penerbangan terakhir, mereka menemukan satu hal mengerikan. Markas itu sudah kosong sejak sebulan lalu. Pagi berikutnya, televisi nasional Mazdan menyiarkan reruntuhan drone yang hancur, dipajang seperti trofi. Seorang pembawa acara muda menyindir dengan senyum lebar. Mainan mahal dari Felon. Terima kasih atas hiburannya. Arkadi menatap layar di ruang kerjanya. Kopi di tangannya dingin, tak tersentuh. Ia sadar, untuk pertama kalinya, bahwa ini bukan perang melawan negara.
Ini perang melawan hantu yang tahu setiap langkah sebelum diambil. Balas dendam Velon bukan hanya gagal. Ia dipermalukan. Dan musuh masih bersembunyi, tersenyum dari balik bayang-bayang. 2 minggu setelah pembantaian, suasana di Velon masih belum pulih. Kota yang dulu dinamis kini seakan hidup dalam bisikan ketakutan. Gedung-gedung intelijen diperketat. Jalanan dipenuhi aparat dengan masker. Dan warga tak lagi mempercayai udara yang mereka hirup. Ketika kabar kematian Dr. Kafeh Marsban tersebar, kegelisahan berubah menjadi kepanikan diam-diam. Ia ditemukan tewas di sel tahanan dengan tubuh membiru. Di dinding, hanya ada satu kalimat tertulis dengan darah. Tubuh bisa dihancurkan, tapi gagasan tak bisa dikubur. Pemerintah menyatakan itu bunuh diri. Tapi tak ada rekaman CCTV, tak ada jejak racun. Hanya ketakutan yang kian membesar. Lalu, pagi kelabu di kota kecil Bravik, utara Velon, memperparah segalanya. Seorang petugas kebersihan pingsan usai membuka koper tak bertuan di halte. 2 warga yang mencoba menolongnya ikut tumbang. Petugas hazmat dikerahkan, tapi tak menemukan gas atau zat berbahaya. Namun gejala yang muncul, kejang, pupil membesar, dan gagal napas, sama seperti para korban Lira. Perdana Menteri Arkadi akhirnya muncul di televisi, tampak lebih tua dari biasanya. Ia bicara lirih, musuh kita bukan negara, bukan tentara. Mereka menyerang dengan ketakutan. Dan kita hampir kalah. Kalimat itu menjadi viral, diputar ulang di mana-mana, dianggap sebagai pengakuan kekalahan simbolis. Waktu berlalu. Dunia mulai lupa, seperti biasa. Tapi Velon tidak pernah sama lagi. Sebuah monumen kecil dibangun di pusat kota. Bertuliskan, mereka mati tanpa peluru. Gugur karena diamnya udara. Di balik plakat batu itu, dengan spidol hitam, seseorang menulis diam-diam, semoga politikus juga bisa mati ketakutan. Tak ada yang tahu siapa penulisnya. Tapi di negara yang diguncang oleh senjata tak terlihat, mungkin itu satu-satunya bentuk kejujuran yang masih berani hidup. Karena dalam perang melawan bayangan, suara yang paling jujur adalah sunyi.